Baik, saya perkenalkan saya Dimas Pria Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi hukum Islam, sasaran hukum Islam, dan tujuan syariah. Sebelum masuk ke pemaparan materinya, yaitu yang terhormat kepada Bapak Dr. Wilmi Eka Putra, SMSc CEKNR, selaku dosen pengampu dari mata kuliah akuntansi syariah. Baik, tanpa memperpanjang lagi, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang makna Islam. Islam merupakan asal kata dari aslama yaslimu Islam yang artinya berserah diri dan kedamaian. Lebih lanjut, Islam berarti agama yang damai dan dengan berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan orang yang menganut agama Islam disebut Muslim. Islam merupakan agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jaminan mutu untuk umat yang mau menerima Islam sebagai agamanya. Yang kedua itu ada dasar-dasar ajaran Islam. Pengertian dasar-dasar ajaran Islam ialah gambaran asli, garis besar, rute perjalanan, atau bagian pokok dari pesan ketuhanan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada manusia. Dasar-dasar Islam kemudian dibagi menjadi tiga, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Baik, masuk ke materi yang ketiga, itu tentang hukum Islam. Apa sih hukum Islam itu? Baiklah, hukum Islam adalah ketetapan Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia, baik sebagai tuntutan, pilihan, atau wad. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketetapan yang langsung seperti wahyu dengan Al-Quran atau Sunnah, atau yang berlandaskan pada ketetapannya yang berlangsung seperti ijma' dan qiyas, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia. Manusia yang dimaksud dalam definisi ini akan dijelaskan pengertiannya dalam pembahasan al-mahkum alaih atau subjek hukum. Eh, Selanjutnya yaitu ada klasifikasi hukum Islam. Yang pertama dari klasifikasi hukum Islam itu tentu saja ada wajib. Eh, yang kedua yaitu ada sunnah, dan yang ketiga ada haram, dan yang keempat ada mubah, dan yang kelima ada makruh. Eh, Pengertian dari wajib itu sendiri yaitu jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Pengertian dari sunnah yaitu ditinggalkan jika ditinggalkan mendapat pahala dan dikerjakan tidak mendapat apa-apa. Eh, Kalau haram itu kebalikan dari wajib tadi. Kalau mubah itu dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau makruh lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Itu ada sasaran hukum Islam, penyucian jiwa, yakni seorang Islam menjadi sumber kebaikan, bukan sumber keburukan. Yang kedua yaitu menegakkan keadilan dalam masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 8. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Yang terakhir yaitu ada kemaslahatan. Dan ini merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai. Maslahah Islami yang diwujudkan melalui hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nas-nas agama adalah maslahah hakiki. Yang terakhir yaitu adalah tujuan syariat. Setiap pemeluk agama Islam wajib mentaati, mengamalkan, dan menjalankan syariat Islam secara kafah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna, baik melalui diri pribadi, keluarga, masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi terwujudnya pelaksanaan syariat Islam dalam bermasyarakat, maka banyak hal yang mendasar yang harus dibenahi dan ditata ulang terlebih dahulu, dan untuk diperlukan suatu aturan atau undang-undang yang menjadi pembatas terhadap berhasilnya pelaksanaan syariat Islam tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.